Baik, sekarang kita akan membahas soal vektor, yaitu mengenai metode grafis ya. Jadi soal pertama itu diminta melukiskan vektor resultan dari F1, F2, dan F3 dengan metode poligon dan jajaran genjang. Dimana gambar F1-nya, F2 dan F3-nya itu sudah diberikan pada soal seperti ini. Nah, kita bahas yang pertama dengan metode poligon. Jadi di materi sebelumnya itu kita bahas mencari resultan vektor dengan metode poligon itu adalah menghubungkan antara pangkal vektor kedua dengan ujung vektor pertama. Jadi ini namanya pangkal, ya ini namanya ujung vektor ya. Jadi dengan syarat kondisi awal vektor mula-mulanya itu adalah tetap. Jadi F1 itu tadi dia miring menuntut sudut, F2-nya ke kanan, F3-nya ke bawah, dan panjangnya itu harus sama dengan kondisinya vektor di awal. Jadi F1 kita gambar pertama miring seperti ini. Nah, dengan poligon itu kita gabung ujung pangkal F2 ke ujung panah F1. Jadi seperti ini. Arahnya ke kanan ya. Kemudian yang selanjutnya kita hubungkan pangkal F3 dengan ujung vektor F2. Jadi berurutan. Dan arahnya kanan ke bawah jadi seperti ini. Nah, sesudah kita menggambarkan ketiga vektor, hasil penggambaran vektor resultannya itu adalah garis antara pangkal dan panah. Jadi kita tarik garis dari pangkal vektor pertama sampai ujung panah vektor terakhir, yaitu F3. Nah, jadi yang ini adalah resultan vektor F1 plus F2 dan F3. Seperti itu caranya mencari dengan metode poligon. Nah, sedangkan yang kedua kita diminta mencari penggambaran vektor resultannya dengan jajaran genjang. Metode dengan jajaran genjang itu bisa dikerjakan bertahap ya, jadi hanya dikerjakan 2 buah vektor terlebih dahulu, kemudian selanjutnya jika ada lebih seperti soalnya ini, dikerjakan lagi bertahap, jadi 2 kali. Jadi pertama, kita gabung dulu F1 dan F2 dengan jajaran genjang. Jadi gambarnya seperti jajaran genjang. Ini garis putus-putusnya itu sejajar F1 kan. Kemudian gambar garis putus-putus di sini sejajar F2. Nah, jadi yang kita peroleh sekarang itu adalah baru resultan vektor antara F1 plus F2. Dan penggambarannya itu adalah di diagonal jajaran genjangnya ini. Jadi ini resultan vektor untuk F1 plus F2. Jadi ini kita baru gabung vektor F1 dan F2-nya. Kita belum gabung dengan vektor F3. Nah, sesudah memperoleh resultan F1, F2, baru kita lihat vektor F3-nya. Jadi F3 itu arahnya tadi ke bawah. Jadi ingat kalau mencari penggambaran resultan vektor dengan jajaran genjang, kita harus mengumpulkan titik pangkalnya ya, di sini. Jadi ini titik pangkal yang kita lihat sekarang itu adalah resultan F1 plus F2 dan F3 itu saja. Jadi F1 plus F2-nya arahnya seperti ini. Kemudian kita hubungkan pangkalnya. Jadi kalau jajaran genjang itu pangkal sama pangkal itu dihubungkan. F3-nya ke bawah, seperti itu kan. Kemudian kita gambar di ujung F3 itu garis sejajar sama panjang dengan F1 plus F2-nya. Dan di sini garis sejajar sama panjang dengan F3. Jadi resultannya itu adalah diagonal antara jajaran genjang yang ini. Nah, jadi garis yang di sini itu adalah resultan terakhir antara F1 plus F2 dan F3, seperti itu. Jadi perbedaan ketika menggambar poligon dan jajaran genjang, kalau poligon itu kita hubungkan pangkal dengan ujung vektor yang satunya, tapi kalau di jajaran genjang
itu kita hubungkan pangkal dengan pangkal. Hanya saja di jajaran genjang itu kita hanya bisa mengerjakannya dua vektor terlebih dahulu gitu. Jadi kita gabung bertahap seperti ini. Kita gabung dulu F1 dan F2. Setelah menggabung F1 dan F2 baru kita lanjutkan gabungkan dengan F3. Sampai nanti tergantung soal, kalau misalkan ada 4 vektor berarti kalian lanjutkan kembali seperti itu. Tergantung jumlah vektornya. Nah, itu untuk soal pertama ya. Nah, untuk soal yang kedua itu kita diberikan sebuah balok ditarik dengan gaya, ada dua buah gaya, ada F1 8 Newton dan F2 10 Newton. Membentuk sudut apit sebesar 60 derajat. Kemudian kita diminta menentukan berapakah resultan dua vektor tersebut menggunakan rumus kosinus. Jadi besar resultannya, dan yang kedua diminta menentukan arah resultan gaya dan terhadap F1 yang diminta. Nah, jadi untuk dua buah vektor yang diketahui sudut apitnya, kita bisa mencari resultannya itu dengan rumus kosinus yang ini ya. Jadi resultan besar vektornya sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos alfa. Nah, ingat dengan alfa di sini itu adalah sudut apit. Jadi alfa di sini adalah sudut apit antara vektor 1 dan vektor 2. Nah, kita tinggal substitusi angkanya, F1-nya 8, kemudian F2 10. Ini tadi alfanya, sudut apitnya sudah diketahui ya, 60 derajat cos 60. Nah, kemudian dikerjakan cos 60 itu di trigonometri itu nilainya setengah. Setengah kali 2 kali 80 seperti itu, tambah 100, ini 64 ya. Jadi resultannya itu adalah akar 244. Jadi besar resultan kedua vektor itu sebesar 15,6 Newton. Nah, yang kedua, yang B, kita diminta mencari arah resultan vektornya. Nah, untuk mencari arah, kita harus gambar terlebih dahulu ya, agar tidak bingung. Jadi tadi ada F1 dan F2 membentuk sudut apit 60 derajat, berarti kira-kira penggambarannya seperti ini. Kemudian mencari gambar vektor resultannya itu dengan jajaran genjang ya. Kita kan di sini peroleh perpaduan titik pangkal. Jadi kita cari dengan jajaran genjang, tarik garis sejajar sama panjang dengan F2. Kemudian garis putus-putus sejajar sama panjang dengan F1. Nah, diagonalnya ini adalah vektor resultannya, FR, yang tadi kita cari. Nah, kemudian kita diminta menentukan arah FR terhadap F1. Jadi yang diminta mencari itu adalah yang ini. Jadi berapakah arah vektor resultannya itu terhadap F1. Nah, di sini kita gunakan lambangnya theta 1 ya, misalkan. Jadi arah terhadap F1 di horizontalnya itu sebesar theta 1. Berapa theta 1-nya? Untuk mencari arah, ingat rumus yang kita gunakan itu adalah persamaan sinus. Jadi perbandingan gaya dengan sin sinus ya. Jadi gaya dibagi sin sudut di hadapan gaya tersebut itu hasilnya selalu sama. Atau di sini karena kita punya hasil FR-nya, resultan yang tadi, kita gunakan persamaan yang ada unsur FR-nya. Jadi FR dibagi sin sudut di hadapan FR itu adalah 60 derajat. Jadi FR dibagi sin sudut apit kedua vektor itu sama dengan F2. Jadi F2-nya yang ini, atau bisa ditulis terlebih dahulu. Jadi sudut theta 1 itu
sama dengan di sini deh ya, karena kedua sudut di sini dia berseberangan. Jadi kalau matematika berseberangan itu kan besar sudutnya sama. Jadi theta 1 itu di depan sudut theta 1 itu adalah F2. Jadi konsepnya di sini itu gaya dibagi sin sudut di hadapannya. Jadi F2 sin sudut di hadapannya itu adalah theta 1. Jadi kita mencari theta 1-nya menggunakan perbandingan yang ini. F2 per sin theta 1 itu sama dengan Fr dibagi sin 60. Nah, ini kita sudah peroleh nilai resultannya 15,6 per sin 60. Itu sama dengan F2 di soal itu 10 Newton ya. Bagi sin theta 1. Nah, tinggal di substitusi nilainya sin 60 itu setengah akar 3. Kemudian ini kita kalikan silang ya. Jadi 10 kali setengah akar 3 bagi 15,6. Nah, jadi sin berapa yang hasilnya sekian, itu jawabannya adalah 33,7. Jadi, arah resultan gaya Fr terhadap F1 itu adalah sebesar 33,7 derajat. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 itu diketahui ada sebuah perahu motor menyeberangi sungai yang dimana aliran airnya memiliki kecepatan 6 meter per sekon. Kemudian perahu tersebut bergerak memiliki kecepatan 8 meter per sekon diarahkan tegak lurus aliran air. Jadi sama seperti tadi, diminta menentukan berapa resultan kecepatan perahu dan arah gerak perahu terhadap aliran air. Jadi kecepatan itu besaran vektor, sehingga kita kerjakan sekarang dengan materi vektornya. Nah, digambar terlebih dahulu ya. Jadi kita gambar, gunakan permisalan untuk air. Jadi untuk air dalam arah horizontal itu kita gunakan namanya V1. Jadi V1 aliran air memiliki kecepatan di sini 6 meter per sekon. Kemudian perahunya diarahkan tegak lurus air, berarti seperti ini ya. V2 diarahkan tegak lurus, jadi melawan tegak lurus air. Ini untuk kecepatan perahu, dimana kecepatan perahunya itu sebesar 8 meter per sekon. Nah, kita pertama mencari resultan kecepatan perahu dulu. Jadi, untuk penggambaran vektor resultan kecepatan perahunya, jadi karena ini F1 dan F2-nya tegak lurus ya, kemudian di sini titik pangkalnya kita satukan, berarti kita bisa gambar dengan metode jajaran genjang. Jadi tarik garis putus-putus sejajar sama panjang dengan F2 di sini. Kemudian yang ini tarik garis putus-putus sejajar dengan F1. Nah, diagonalnya ini adalah gambar vektor resultan kecepatan perahu. Jadi kita bisa cari dengan rumus kosinus. Nah, dimana kalau vektornya tegak lurus seperti ini, berarti nilai alfanya itu adalah sebesar 90 derajat. Jadi rumusnya sama seperti sebelumnya ya. Ini V, R, kemudian kita substitusi nilainya. Ini satunya 6, 8. Tegak lurus berarti alfanya adalah 90. Nah, nilai dari cos 90 itu adalah 0. Jadi suku ketiganya ini nilainya 0. Sisanya hanya akar 36 ditambah dengan 64 nih ya.
36 ditambah 8 kuadrat itu 64. Jadi vektor resultan kecepatan perahunya itu adalah 10 meter per sekon. Nah, sekarang baru kita menentukan arah gerak perahu terhadap aliran air. Jadi arah gerak perahu itu sudut yang dibentuk perahu, vektor resultan kecepatan perahu terhadap aliran airnya F1, berarti kita ingin mencari nilai theta. Di sini berapa? Nah, mencari nilai tetanya itu menggunakan persamaan sin. Jadi persamaan sinnya VR per sin sudut di hadapan VR itu adalah ini, alfa itu sama dengan V2. Jadi ini tetanya di sini ya, sama V2 per sin di hadapan V2 itulah theta. Kita ingin mencari nilai theta. 10 tadi VR-nya kita sudah dapat per sin 90. V2-nya nilainya 8 per sin theta. Sin 90 itu adalah 1. Jadi ini sin tetanya sama dengan 0,8. Sin berapa yang hasilnya 0,8? Itu di tabel istimewa kalian bisa lihat nilainya adalah 53 derajat. Jadi besar resultan kecepatan perahunya itu sebesar 10 meter per sekon dengan arah 53 derajat terhadap aliran air. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu mengenai perjalanan. Jadi seseorang berjalan ke arah 37 derajat dari barat ke utara sejauh 10 meter, kemudian berbelok ke timur dan berjalan sejauh 8 meter. Nah, yang diminta menentukan pertama adalah melukis resultan dua vektor tersebut dengan metode poligon. Kemudian kedua, berapakah besar sudut apit kedua vektor perpindahannya? Berapakah resultan perpindahannya, dan terakhir arah resultan perpindahan dalam perjalanannya ini berapa. Nah, jadi seseorang berjalan ke arah 30 derajat dari barat ke utara sejauh 10 meter pertama ya. Kemudian berbelok ke timur sejauh 8 meter. Nah, dalam menggambar arah resultan vektornya, kita harus gunakan dulu permisalan kemana arah mata anginnya. Jadi kita gunakan permisalan seperti ini ya, utara ke atas, selatan, timur, dan baratnya seperti ini. Nah, karena disebut pertama itu arahnya 37 derajat dari barat ke utara. Jadi dari sini ya, barat ke utara, tapi yang dibentuk itu adalah sebesar 30 derajat. Berarti maksud soalnya itu adalah seperti ini. Nah, di pembahasan soal ini banyak siswa yang menjawab 30 derajatnya itu yang sebelah sini. Jadi di sini kalian gambar garis, kemudian kalian letakkan di sini besar sudutnya 30 derajat. Nah, itu salah ya. Jadi kalimat soalnya itu diperhatikan, yang dimaksud itu adalah dari barat ke utara. Jadi dari ini kan arah barat, ke utaranya yang sebesar 30 derajat. Nah, seperti ini penggambaran vektornya. Nah, jadi kita gambar terpisah dulu ya vektor dari masing-masing perpindahannya. Jadi vektor S1 seperti ini. Kemudian selanjutnya vektor S2-nya, jadi setelah bergerak dari barat ke utara, kemudian lanjut ke timur. Jadi ke timur berarti lurus ya, ke timur. Ini kan kanan ke timur. Ke timur sejauh 8 meter seperti ini.
Dan kita sekarang ingin mencari resultannya itu dengan metode poligon. Jadi ingat kalau poligon itu adalah menghubungkan pangkal vektor kedua dengan ujung dari vektor pertama. Dengan panjang dan arah masing-masing vektor itu tetap seperti keadaannya mula-mula. Jadi S1 itu adalah membentuk sudut kan seperti ini. Kita letakkan pangkal S2 di ujung S1. Nah, kita sudah gambar ya. Kemudian hasil dari gambar resultan kedua vektor itu adalah garis antara pangkal S1 ke ujung vektor terakhir, yaitu S2 di sini. Yang merah ini adalah hasil resultan dua vektor secara poligon. Nah, itu. Jadi ini dia penggambarannya yang benar ya. Ke arah seperti itu. Dan ingat dalam menggambar itu kalian harus untuk lebih tepatnya menggunakan busur, jadi 37 derajat sebesar apa. Kemudian 10 meternya itu kalian bisa pakai skala, jadi misalkan 10 meter dalam penggaris kalian gunakan 10 cm. Jadi untuk yang 8 meter berarti kalian gambarkan sebesar 8 cm seperti itu. Nah, jadi nanti arahnya resultannya sini dia, ke utara ya. Nah, yang nomor B itu adalah menentukan sudut apit antara vektor S1 dan F2. Nah, ingat dalam menentukan sudut apit itu kita bisa peroleh dengan menggambar dua vektor dalam satu titik pangkal. Jadi maksudnya titik pangkal antara S1 kita harus gabung dengan titik pangkal S2. Jadi S1 itu tadi arahnya membentuk sudut 30 derajat. Seperti ini. Ya. Kemudian S2 itu tadi arahnya ke timur kan, ke kanan. Gitu. Untuk memperoleh sudut apit, kita harus gabungkan titik pangkalnya. Jadi titik pangkal S1 kita gabung dengan S2, tapi arahnya tetap dengan soal keadaan mula-mula. Jadi S1 seperti ini, S2 ke kanan gitu kan. Jadi titik pangkalnya di sini ya. Berarti sudut apit yang dimaksud itu adalah yang ini. Jadi kita ingin mencari besar sudut apit antara S1 dan S2-nya. Di sini berapa gitu. Nah, jadi ini bisa kita cari dengan konsep sudut berpelurus. Karena yang kita ketahui itu adalah ini ya, sudutnya 30 derajat. Kemudian kita tahu ini besar sudutnya untuk sekian itu adalah 180 derajat. Jadi berpelurus. Jadi kita ingin mencari theta itu caranya adalah 37 tambah theta itu hasilnya harus sama dengan 180, sehingga tetanya itu 180 kita kurangi 37. Jadi besar sudut apit kedua vektor itu adalah yang benar 143 derajat. Nah, banyak siswa juga di sini langsung menjawab besar sudut apitnya 37 derajat, itu salah ya. Jadi ingat untuk mencari sudut apit berarti maksudnya sudut antara S1 dan S2 itu yang ini. Kalian harus gambar dengan menghubungkan titik pangkal kedua vektor seperti ini gitu. Jadi sisanya itu ternyata di soal 4B ini kita cari dengan konsep sudut berpelurus. Jadi 180 derajat kalau lurus dikurangi dengan 37. Jadi jawaban yang benar itu adalah 143 derajat. Nah, sudah ya. Nah, untuk yang nomor C itu diminta mencari resultan perpindahannya. Jadi kalau kita sudah tahu sudut apit antara kedua vektor,
Kemudian kebetulan di sini hanya ada 2 vektor, kita bisa langsung gunakan rumus kosinus ya. Jadi apanya di sini kita nanti gunakan 143 derajat. Jadi ingat alfa itu sudut ampit antara 2 vektor. Tinggal disubstitusi nilainya. S1, S2. Nah, cos 143 itu nilainya adalah minus 0,8. Jadi di sini hasil resultan perpindahannya itu sebesar 6 meter. Gitu. Nah, untuk yang D, kita sekarang mencari arah vektor resultannya. Jadi karena di sini tidak ditentukan terhadap arah mana, jadi kita bisa buat permisalan sendiri ya. Nah, kita tadi sudah peroleh gambarnya dari arah vektor resultan S1, S2. Jadi kalau misalkan dengan jajaran genjang, di sini garis putus-putus sejajar sama punya S2, di sini sejajar sama punya S1 ya. Nah, yang ini adalah SR-nya. Vektor resultan perpindahannya. Jadi arahnya tadi ke atas. Dengan poligon juga kita sama peroleh tadi ke atas ya. Jadi jawabannya pasti sama. Nah, tinggal kita mencari berapakah arah vektor resultannya yang ini. Jadi arah vektor resultan SR, misalkan kita sekarang cari arahnya itu terhadap S1. Jadi kita ingin mencari yang ini tetanya terhadap S1. Jadi di sini kita jawab itu menggunakan perbandingan sinus. Nah, SR dibagi sin sudut apit itu sama dengan vektor dibagi sin sudut di hadapannya. Jadi theta itu di hadapannya itu adalah yang ini. Ini sama dengan panjang S2 di sini kan ya. S2 per sin theta. Jadi 6 per sin 143, 8 per sin theta. Nah, sin berapa yang jawabannya 0,8? Itu adalah 53 derajat. Jadi ini artinya besar vektor perpindahannya itu adalah sebesar 53 derajat dari S1, atau S1 itu adalah posisi mula-mula dalam arah ke utara. Seperti itu. Nah, demikian ya untuk pembahasan soal mengenai metode grafis. Semoga bisa dipahami lebih baik lagi ya. Selamat belajar.